Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang pada mata kuliah Perlindungan dan Pemberdayaan Hak Anak. Saya Nur Laila, kelas B1 dari Prodi PG PAUD bersama dengan dosen pengampu Ibu Chandra Asri Windarsih SH MPD yang akan menjadi panduan Anda dalam perjalanan pembelajaran ini. Dalam presentasi ini, saya akan mengeksplorasi topik yang sangat penting, yaitu mendobrak tabu menghadapi realitas kekerasan seksual pada anak. Masalah ini dilatar belakangi oleh kasus yang terjadi di luar lingkungan salah satu gedung sekolah PAUD, yaitu pelecehan seksual pada anak-anak laki-laki usia SD dengan pelaku anak SMA laki-laki, dan hal ini tidak diproses secara hukum. Kekerasan seksual pada anak ini meliputi segala jenis tindakan seksual yang dipaksakan atau tidak diinginkan anak. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun bentuk-bentuk pelecehan seksual yang dilakukan pelaku: 1. Pelecehan fisik, yaitu sentuhan yang tidak diinginkan oleh korban. 2. Pelecehan verbal, yaitu dengan kata-kata yang tidak senonoh. Pelecehan non-verbal, yaitu dengan bahasa tubuh. Dan 4. Pelecehan visual, yaitu menggunakan media gambar, video yang tak pantas. Yang 5. Pelecehan emosional, pelecehan yang memanipulasi emosi korban dengan tujuan untuk mengendalikan atau merugikan mereka secara psikologis. Adapun penyebab terjadinya pelecehan seksual yaitu faktor lingkungan yang mendukung bagi pelaku. Yang kedua, faktor masa lalu pelaku yang juga sebagai korban pelecehan yang sama. Yang ketiga, yaitu faktor teknologi yang telah membuka pintu untuk bentuk-bentuk pelecehan seksual baru. Adapun dampak sosial kepada anak sebagai korban yaitu perubahan tingkah laku yang mendadak menjadi lebih tertutup dan agresif. Yang kedua, lebih takut lagi kepada siapa saja termasuk orang terdekat. Yang ketiga, gangguan pada saat tidur, seringnya mimpi buruk. Yang keempat, depresi yang berkepanjangan. Dan yang kelima, perkembangan yang melambat dalam berbagai bidang. Yang keenam, introvert, korban menarik diri dari interaksi sosial dan mencari perlindungan dalam kesendirian. Adapun dampak sosial emosional pada lingkungan korban pelecehan seksual anak. 1. Anak yang bukan korban pun menjadi lebih penakut pada orang asing. Yang kedua, curiga berlebihan antar tetangga yang dapat mengganggu hubungan sosial dan harmoni di lingkungan tersebut. Yang ketiga, rasa cemas yang berlebihan. Yang keempat, orang tua overprotective pada anak yang akan membatasi kebebasan dan pertumbuhan anak tersebut. Berikut adalah solusi untuk korban pelecehan seksual anak. 1. Memberi keamanan dan kenyamanan pada anak berupa fisik dan emosional. Yang kedua, dukungan emosional yang kuat dari keluarga, teman, dan profesional kesehatan mental. Yang ketiga, dukungan profesional yang menghubungkan kepada konselor, psikolog, dan terapis. Yang keempat, pemulihan dan rehabilitas, program pemulihan dan rehabilitasi yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Yang kelima, penegakan hukum. Pentingnya untuk melibatkan pihak berwenang dalam menangani kasus pelecehan seksual anak dan memastikan bahwa pelaku diadili sesuai dengan hukum. Treatment yang dibutuhkan oleh korban yaitu terapi dan konseling. Yang kedua, terapi bermain. Yang ketiga, terapi keluarga. Yang keenam, terapi medis. Yang kelima, pendidikan seksual. Dan yang keenam adalah pendidikan agama. Adapun untuk pencegahan yaitu memberikan pendidikan agama. Yang kedua, kedekatan emosional orang tua dan anak. Yang ketiga, memberikan edukasi pendidikan seks pada anak. Dan yang keempat adalah memberikan efek jerah pada pelaku pelecehan dengan penegakan hukum yang berlaku. Berikut adalah video ilustrasi kejadian tersebut. Mari kita saksikan terlebih dahulu.
Setelah kita menyimak pemaparan dan video ilustrasi, dapat disimpulkan masih maraknya kasus pelecehan seksual pada anak di Indonesia. Tentu saja perlu perhatian khusus untuk mencegah lebih berkembang lagi. Yang harus lebih memperhatikan pada kasus ini bukan hanya dari orang tua, pendidik, tapi juga dari pemerintah yang mempunyai wewenang mengeluarkan kebijakan. Semoga presentasi ini memberikan wawasan yang berharga dan menginspirasi langkah-langkah nyata dalam menangani masalah kekerasan seksual. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.